Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas pertemuan yang ketiga dari materi mata kuliah Aqidah. Di materi yang di pertemuan ketiga ini kita akan berbicara tentang bagaimana tauhid rububiyah. Jadi dalam konsep iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bilang di pertemuan kemarin akidah adalah persoalan iman, maka yang pertama dari iman itu adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan pada Allah Subhanahu wa taala sering dibahasakan dengan istilah tauhid, dari kata wahid, wahada, yang artinya adalah esa, satu, tunggal, one. Jadi esa itu satu itu tunggal. Jadi menesakan Allah, mensatukan Allah atau menunggalkan Allah. Jadi menjadikan Allah itu satu-satunya. Jadi satu-satunya, bukan nanti adanya yang kedua. Jadi dalam bahasa Arab ada dua istilah, ada wahid, ada wahid. Wahid, wawu, alif, ha, dal. Wahid, panjang. Wa-nya yang panjang, maka ini artinya satu. Kalau ada satu masih ada dua. Tapi kalau kita bilang wahid, wawu, ha, ya, dal, panjangnya pada ha-nya, maka itu menunjukkan adalah satu-satunya. Dalam kasus tauhid itu adalah merujuk pada kata wahid. Artinya Allah adalah satu-satunya. Allah adalah satu-satunya. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana tauhid rububiyah. Oke. Beriman pada Allah sering disebut dengan tauhid, sebagaimana saya sampaikan tadi. Tauhid dari kata wahada yang artinya satu, esa, tunggal. Jadi mengesakan, tauhid berarti mengesakan atau menjadikan Allah satu atau satu-satunya, menjadikan Allah tunggal, tidak ada yang menyamainya. Itu namanya tauhid. Singkatnya tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam aspek-aspek dirinya. Jadi Allah itu kalau kita bayangkan Allah itu adalah zat, Allah itu adalah sesuatu, maka sesuatunya Allah itu terdiri dari beberapa aspek, di mana salah ya, jadi bentuk analoginya salah ya. Jadi Allah itu punya aspek. Jadi aspek yang kita maksud adalah aspek bagaimana kita lebih mengenal Allah dari sudut-sudut Allah begitu. Saya kasih contoh misalkan begini, meja. Ini kalau material ya, jadi analogi yang mungkin barangkali tidak cocok persis dengan Allah. Ya, jadi nanti jangan dibilang bahwasanya Allah kayak meja. Nah, ini namanya qiyas ma'al-farik dalam teori usul fiqh. Nah, jadi qiyas, analogi yang berbeda begitu. Meja begitu. Meja itu ada unsur fisiknya, kemudian ada unsur maknanya begitu ya. Sementara fisik itu sendiri nanti ada unsur papan ratanya, ada tiangnya dan seterusnya. Itu unsur meja, unsur fisiknya. Ada unsur non fisiknya. Meja itu punya makna sebagai punya fungsi sebagai tempat dan seterusnya ya. Meja itu bisa kita ketika meja bundar maknanya begini, ketika itu meja kecil maknanya begini, ketika lebar itu maknanya begini. Kalau lebar mungkin sebagai meja pertemuan, tapi kalau kecil mungkin itu sebagai meja makan kecil dan seterusnya begitu. Nah, intinya ada beberapa aspek, ada sudut-sudut gimana kita ini mau melihat sesuatu. Nah, demikian juga aspek di sini artinya adalah sudut kita melihat Allah. Sementara melihat
kalau diri juga masalah, itu bukan diri, melihat memahami Allah, bukan melihat ya. Jadi sudut memahami Allah, bukan Allah dibagi jadi tiga, tidak. Tapi kita memahami Allah dari tiga aspek, yang aspek-aspek itu adalah hanya kategorisasi yang dibikin oleh manusia. Bukan Allah itu kategorisasinya begitu. Nah, kategorisasi ini mereka mendasarkan pada teks-teks tertentu dari Quran dan hadis. Jadi mereka membagi misalkan di bawahnya itu aspek Allah disederhanakan menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini pakai kategorisasi tertentu dari sekian ayat kemudian dibuat menjadi klasifikasi itu. Nah, apakah kita harus membuat klasifikasi begini? Sebenarnya tidak harus. Jadi tidak ada yang mengharuskan begini. Jadi hanya dengan memahami ini, tiga klasifikasi ini, kita lebih sederhana. Ya, lebih membuat sederhana bagaimana memahami Allah itu seperti apa begitu. Jadi daripada kita satu-satu, misalkan begini, kalau kita memahami sesuatu dari rumus itu tentu lebih mudah daripada memahami mengumpulkan satu-satu dulu terbuatlah rumus begitu ya. Tentu lebih cepat rumusnya dulu, kita paham satu-satunya gitu loh, satuan-satuannya, daripada dari satuan kemudian menjadi rumus. Nah ini adalah persoalan. Nah, intinya adalah yang disebut dengan tauhid itu, aspek diri Allah itu adalah sudut kita melihat, memandang, melihat, memahami Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah dibagi menjadi tiga itu. Kalau Allah dibagi menjadi tiga itu, maka itu salah. Dan itu logika itu seperti logika, memang logikanya orang non muslim yang mengatakan Tuhan mereka tiga oknum dan seterusnya. Nah, tidak seperti itu maksudnya. Jadi Allah nggak ada Allah rububiyah, nggak ada Allah uluhiyah, nggak ada Allah asma wa sifat juga nggak ada. Adanya ya Allah itu esa. Sementara cara melihat kita, bahwasanya Allah itu punya fungsi, punya peran, punya hal yang itu sifatnya adalah rububiyah. Ada yang punya peran yang sifatnya uluhiyah, punya hak atau apapun namanya, aspek yang itu namanya uluhiyah, punya sudut yang bagaimana kita melihat Allah, ini adalah uluhiyah, ini persoalan uluhiyah, ini persoalan rububiyah. Hanya cara kita melihat, kacamata kita saja begitu. Bukan Allahnya dibagi jadi tiga. Jadi jangan salah di sini ya gitu. Yang kedua adalah aspek Allah dapat disederhanakan menjadi tiga, yaitu aspek rububiyah. Nah, aspek rububiyah, aspek uluhiyah, aspek asma wa sifat. Nah, kita akan bahas ini satu-satu. Nah, apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, dalam pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang rububiyah. Rububiyah berasal dari kata Rabbun. Jadi Allahu Rabb samawati wal ard. Jadi kata Rabb, jadi kata Rabb ini diambil sebagai makna rububiyah. Rabbun sendiri, beberapa ahli tafsir ya, bukan dari akar katanya gitu, maksudnya bukan dari akar kata bahasa Arab. Rabbun sendiri difahami bahwasanya kalimat Rabb dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kalimat Tuhan dalam bahasa Indonesia begitu ya. Nah, karena kalimat Rabb itu mempunyai makna yang dia mencakup tiga hal. Jadi pencipta, pemilik, dan pengatur. Nah, ini sebenarnya makna Rabb. Tapi secara bahasa, Rabb itu adalah Khalik, Bari gitu ya. Khalik, Bari itu artinya pencipta begitu. Tapi secara pemahaman di Islam begitu ya, beberapa ayat yang mengatakan Rabb itu adalah pencipta, pemilik, dan pengatur. Harus ada tiga unsur ini, tiga komponen ini untuk sesuatu atau zat itu disebut sebagai Rabb. Satu, dia harus menciptakan sesuatu. Setelah dia menciptakan sesuatu, harus memiliki sesuatu itu sendiri. Ya, dia sendiri yang memilikinya begitu. Kemudian dia harus mampu mengatur sesuatu itu. Jadi kalau ada zat
yang dia bisa menciptakan tapi tidak bisa memiliki, seperti produsen. Produsen kalau misalkan dia memproduksi terus dimiliki sendiri, maka ya dia tidak dapat duit, maka itu bukan Tuhan, bukan Rob kayak apapun dia. Ada orang yang memiliki tapi nggak pernah mencipta, misalkan suami dia memiliki istrinya, dalam bahasa manusia dia memiliki istrinya, maka dia bukan Rob. Kenapa? Karena dia nggak pernah menciptakan istrinya. Ada yang ngatur, misalkan juragan gitu ya, atasan begitu, itu bisa mengatur, tapi dia nggak pernah memiliki bawahannya dan juga dia tidak pernah menciptakan bawahannya, maka dia bukan Rabb. Maka tidak perlu kemudian kita menjadikan tauhid itu kepada zat yang tidak sempurna tiga ini. Ini makna Rabb gitu ya. Meskipun ada makna lain ketika kita belajar memahami Rabb, itu ada makna lain ketika mengatakan bahwasanya Rabb itu adalah dari kata Robba. Robba itu artinya mendidik. Artinya ketika Rabbus samawati wal ard itu adalah Allah itu pencipta sekaligus pendidik. Jadi kalau dalam hidup ini kita menjalani kehidupan ini itu tidak dibiarkan Allah. Allah hadir dalam setiap episode kehidupan kita. Jadi kecil Allah hadir membantu kita, menolong kita, menyelesaikan urusan anak kecil diri kita, kecilnya diri kita. Ketika sudah SD maka Allah hadir untuk mengajarkan angka, mengajarkan alfabet, kemudian kita mengerti kata, mengerti kalimat, bisa membaca dan seterusnya. SMP Allah hadir. Kehadiran Allah itu dengan dihadirkannya guru-guru kita, dihadirkannya suasana yang baik untuk pembelajaran kita dan seterusnya. Sama ketika kita di fase di episode kuliah ini Allah hadir yang sama. Nah, kehadiran Allah inilah yang disebut dengan Robba. Jadi Allah itu mendidik. Ketika Anda punya masalah, mesti Allah datang gitu ya. Mesti Allah hadir sepanjang kita masih dijatahkan hidup. Allah hadir untuk menyelesaikan, karena Allah yang menciptakan masalah dan Allah juga yang menciptakan solusinya. Itu adalah Robba, dari kata Robba. Jadi Allah itu bisa difahami dari kata Robbun. Robbun itu sendiri artinya tiga tadi, pencipta, pemilik, pengatur. Ada yang mengatakan Allahi Robba. Jadi kalau kita bilang alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin itu berarti Allah itu pencipta alamin, pencipta, pemilik al-alamin, dan sekaligus pengatur al-alamin, bisa diartikan begitu. Alhamdulillah bagi Allah, Rabbul alamin bisa difahami pendidik al-alamin. Jadi Allah itu pendidik al-alamin. Siapa al-alamin? Kalau kita fahami al-alamin manusia, maka Allah pendidik manusia. Tapi kalau kita fahami al-alamin itu alam semesta, maka Allah pendidik. Jadi Allah didik semuanya, pendidik gitu ya. Jadi Allah itu tidak pernah membiarkan siapapun dari makhluknya. Fokus tauhid rububiyah adalah bagaimana memposisikan Allah sebagai penentu aktivitas makhluk. Jadi kalau kita mentauhidkan Allah dalam aspek, dalam dimensi rububiyah, adalah kita ini berpikir bagaimana di semua aktivitas kita, dari mulai bangun tidur sampai sampai tidur kembali atau dalam tidur itu sendiri, bahwasanya itu Allah yang menentukan semuanya. Allah yang, misalkan kita mau belajar, maka Allah yang menciptakan belajar, Allah yang memiliki belajar kita, dan Allah yang mengatur proses belajar kita. Kalau kita mau jadi kaya misalkan gitu, Allah yang menciptakan proses mau menjadinya kaya, bahkan jadinya itu sendiri adalah ciptaannya Allah. Dan Allah yang memiliki prosesnya, dan Allah yang menjadikan kekayaan itu sendiri itu Allah. Dan Allah pula yang mengatur mau pakai jalan mana itu Allah. Nah, kalau hidup kita ini sudah menyadari bahwasanya Allah penentu seluruh aktivitas kita, dari mulai penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan semua aktivitas kita, maka kita bicara Allah dalam aspek rububiyah.
Jadi kalau kita ngakui kita nggak punya apa-apa, yang punya apa-apa Allah, yang ciptakan Allah, yang miliki Allah, yang ngatur Allah, itu namanya kita sudah baik dalam aspek rububiyah. Rububiyah adalah mengisahkan Allah dalam penciptaan makhluk. Setelahnya tadi penciptaan, pemilikan, dan pengaturan semua yang ada di makhluk. Allah yang punya kepala kita dan seluruh isinya, begitu ya. Yang ciptakan itu Allah, dan Allah pula yang punya, kita hanya make. Jadi kalau suatu saat otak ini dicabut sama Allah, hilanglah sudah itu otak itu, kemampuannya hilang gitu ya. Dan Allah yang ngatur. Jadi otak ini mau dijalankan kemana, mau difahamkan apa, bagaimana fahamnya, itu Allah yang ngatur. Buktinya apa? Tidak semua orang yang punya otak itu kemudian cara dia belajar itu sama. Jadi Allah yang ngatur. Kamu cara belajarnya lewat mata, pintunya lewat mata, yang lain pintunya lewat telinga, misalkan begitu. Itu yang ngatur Allah semua. Nah, itu sederhana rububiyah seperti itu. Kemudian dalil eksistensi Allah, dalil wujud Allah. Jadi dalil adanya Allah itu apa? Teksnya bisa Anda cari sendiri ya. Jadi Ar-Rum ayat 30, Yunus 22, ini bisa Anda baca. Jadi saya menyederhanakan, tidak perlu, yang penting adalah konsep umumnya Anda paham gitu. Dalil fitrah namanya. Dalil fitrah itu adalah dalil penciptaan. Jadi dalil fitrah itu dalil yang tercipta sejak penciptaan di diri kita, atau sesuatu yang built-in dalam diri kita itu. Jadi dalil fitrah itu manusia itu ya adanya begitu. Nah, artinya apa? Kalau namanya manusia mesti butuh Allah. Nah, itu dalil fitrah. Namanya makhluk, itu mesti butuh Allah. Jadi namanya manusia, fitrahnya manusia itu butuh Allah begitu. Nah, kapan fitrahnya manusia ini kelihatan? Fitrah ini akan kelihatan kalau seluruh satuan kemampuan manusia, jadi seluruh kemampuan manusia itu hilang semua, maka itu yang muncul adalah fitrahnya dia. Tapi ketika masih ada kemampuan berpikir, maka kadang otaknya itu yang kemampuan berpikirnya dia, akalnya dia, otaknya dia itu yang lebih dijadikan sandaran dia, bukan fitrah dia. Gitu ya. Yang akhirnya kemampuan ini kalau terus-terusan kadang orang jadi sombong gara-gara akal dia. Gitu ya. Jadi dalil fitrah itu adalah yang sudah ada apa adanya dalam dirinya, diri manusia sejak dia lahir. Dan ini baru akan kelihatan ketika orang ini misalkan seluruh kemampuannya mohon maaf tidak dipakai atau dicabut sama Allah. Jadi Allah mencabut itu. Nah, contohnya apa? Misal kalau orang kena musibah, seluruh hartanya hilang. Nah, sementara dia punya keluarga, semuanya sudah diambil semuanya, maka yang dia punya cuma tinggal dirinya, padahal dia harus bertanggung jawab pada anak istrinya misalkan itu. Saat itu dia sudah lemas. Saat dia lemas itu, maka yang dia lakukan apa? Dia hanya bisa nangis ngadep Allah, ya Allah, selesaikan urusan saya. Dalam bahasa Quran, kalau seseorang itu berlayar, ketika berlayar terjadilah badai, di kanan kiri semuanya adalah air lautan, kemudian dia hanya sendirian di atas, atau dia dengan rombongannya di atas kapal. Saat itu badai kencang, angin kencang, di kapal diombang-ambingkan oleh badai dan air laut. Apa yang terjadi saat itu? Dia sudah nggak bisa berpikir lagi, mau terbang nggak bisa terbang, pilihannya cuma satu, hidup atau terbaliklah kapal itu. Saat itu dia akan mengatakan ya Allah. Dalam bahasa yang lain mungkin oh my God, atau yang lainnya begitu ya, ya Allah dan seterusnya. Itu adalah fitrah. Jadi saat kemampuan manusia ini diambil sama Allah, semuanya nggak ada kemampuan lagi, maka yang muncul dalam dirinya adalah apa yang ada pada dirinya, ya Allah. Tapi selama kemampuan ini masih ada, kadangkala yang nampak pada diri kita itu adalah kemampuan tadi. Kalau kita ini kuat, kita ini merasa bahwasanya kekuatan kita itulah yang menyelesaikan urusan kita.
gitu ya. Kalau saat kita punya akal inilah yang bisa menyelesaikan, maka kadang menutupi fitrah kita sendiri. Siapa yang paling paham tentang fitrah ini? Mereka yang nggak pernah belajar atau belajarnya nggak tinggi-tinggi, logikanya nggak ribet-ribet gitu ya. Mereka yang kemampuannya ototnya ya begitu-gitu, tidak harus ngotak-atik ke dunia ini. Siapa? Orang-orang awam. Jadi kalau kita mau bicara fitrah, di mana fitrah itu kita sederhananya lihat orang-orang awam lah. Bagaimana mereka hidup ini lah itu ya. Kadang nggak perlu jelimet-jelimet kata orang Jawa, tidak perlu rumit-rumit tapi kemudian mereka jalan. Nah, ketika punya masalah, ya sudahlah pasrah sama Allah kira-kira begitu ya. Nah, itu orang awam itu fitrahnya begitu. Kalau memahami Allah itu kayak apa Pak? Nggak bisa kita tanya mereka rububiyah, uluhiyah itu nggak seribet begitu. Mereka memahaminya Allah adalah yang ciptakan kita. Kalau mereka punya masalah sholat selesailah gitu ya. Kalau mau bicara kita, makanya ada yang ngomong dari ulama itu kalau mau paham fitrah itu adalah lihat orang awam itu. Jadi, kadang kita ini harus belajar bagaimana berakidah sama orang-orang awam, tukang bakso, siapa namanya tukang becak. Nah, duitnya dia nggak banyak-banyak, setiap hari dia keluar, di rumah nggak ada simpanan kadang, tapi tetap bisa ngorok gitu ya, kalau tidur gitu ya. Nah, itu adalah dalil fitrah itu bisa kita lihat di sana. Sholatnya juga rajin dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita lihat. Yang kedua disebut dengan dalil makhluk harus ada khalik, atau dalil khalq atau dalil hudus. Nah, ini sering dipakai oleh ahli filsafat gitu ya. Orang-orang yang suka berfilsafat biasanya begitu. Kalau ada yang tercipta, tentu ada pencipta. Kalau ada akibat, tentu ada sebab. Itu ya. Itu yang sering dibaca mereka. Hanya kalau kita hanya kalau ini mau dikejar terus, misal anak siapa yang ciptakan bapak siapa yang ciptakan kakek siapa yang ciptakan bapaknya kakek bapaknya. Nah, itu terus sampai akhir harus ada ujungnya. Nah, untuk mengetahui ujung itu nggak bisa dengan logika begini. Nah, ujung jadi semuanya harus butuh wahyu gitu ya. Nah, jadi kita butuh wahyu untuk mengetahui siapa Tuhan yang sesungguhnya itu siapa Rabb yang sesungguhnya itu siapa, itu butuh wahyu. Otak kita nggak bakal sampai ke sana. Nah, atau kita hanya milih-milih saja begitu ya, itu yang terjadi gitu ya. Tapi logika yang benernya kayak apa nggak bisa. Jadi mau tahu Allah, tahu ini semuanya harus pakai wahyu. Ada pemahaman yang salah tentang alam semesta ini. Nah, kalau tadi kata kita Rabb ya, dari alam semesta ini ada yang ciptakan itu Allah, kemudian yang memiliki Allah, yang ngatur Allah, itu adalah pemahaman yang benar tentang rububiyah. Jadi hidup ini nggak bisa Anda lepaskan dari Allah. Allah harus hadir, dan memang Allah hadir begitu. Yang bikin tidak hadir adalah cara mandang kita saja begitu. Allah itu ada terus itu. Jadi kita aja yang kadang nggak ngubris Allah begitu, nggak pernah menyapa Allah gitu ya. Tapi sebenarnya Allah hadir di kehidupan kita. Banyak persoalan yang secara akal di kehidupan kita ini itu nggak mungkin selesai, tapi selesai. Siapa yang ngatur itu? Otak kita nggak bisa begitu. Jadi Allah itu mesti hadir. Nah, ada pemahaman begitu yang sering kali mengaburkan kita begitu, mengaburkan rububiyah kita. Misalkan terutama dalam penciptaan alam semesta. Pemahaman pertama dalam bahasa Arabnya disebut teori musyarafah. Nadhariyatul sadafah atau musyarafah, dalam bahasa Inggris mungkin sudden theory, tiba-tiba. Artinya mereka berpendapat alam semesta ini terjadi tiba-tiba, terjadi begitu saja begitu. Tidak ada yang menciptakan, alam semesta ini terjadi begitu saja, dan seluruh yang di alam ini terjadi begitu saja. Orang mau tidur begitu saja, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang punya tidur, nggak ada yang ciptakan tidur gitu. Orang jadi kaya jadi begitu saja begitu, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang proses.
tidak ada yang mengelola itu. Jadi ya alam ini jadi begitu saja, seluruh fenomena alam terjadi begitu aja dan seterusnya. Ini pendapat mereka. Nah, ini cara berpikir yang salah. Kok bisa salah? Lawang alam yang teratur begini kok tiba-tiba terjadi. Nah, nanti logika menjawabnya sama ya. Tiga teori ini sama, artinya mereka meniadakan Tuhan gitu, meniadakan Allah, meniadakan pencipta di alam semesta, meniadakan Rabb. Jadi tidak ada aspek spiritual di dunia ini, yang ada alam ini jadi menuai gitu. Jadi begitu saja begitu. Tidak ada yang menterjadikan. Wis kalau mau kaya ya jadi kaya gitu aja. Kalau mau jadi miliki sesuatu ya sesuatu datang gitu aja. Tidak usah bikin limit-limit, tidak ada faktor yang lain. Yang faktor yaitu barang itu sendiri. Nah, ini kalau Anda logika nih parah ini begitu, parah pakai banget gitu ya, parah banget nih. Nah, gitu ya. Kok bisa begini ya? Kalau terjadi begitu aja, ya alam ini rusak. Contohnya rusak begini. Enggak usah jadi ada orang belajar, enggak usah belajar. Semua alam enggak usah ada yang belajar lah, enggak usah belajar semuanya. Kan jadi begitu aja. Kalau jadi gitu aja kan ya wis diem aja, pasif aja di alam ini. Nyatanya ya enggak. Orang pasif ya malah ya selesai urusan dia, tapi ya tidak mau jadi kaya ya gak kaya gitu loh orang pasif itu kira-kira. Orang pasif mau jadi pinter ya nggak pinter biasanya begitu. Jadi ini logika yang kadang nggak masuk akal, diakal-akalkan gitu. Nah, ini adalah teori Musadawah. Jadi alam ini tiba-tiba terjadi, peristiwa di dunia ini, di alam semesta ini ya tiba-tiba terjadi. Ini teori yang nggak benar gitu. Yang kedua, khaliqul alam, pencipta alam ini adalah alam itu sendiri. Jadi alam terjadi dari alam itu sendiri. Oke. Ini pendapat yang kedua. Dia tidak tiba-tiba jadi alam ini yang ciptakan. Jadi proses antar alam ini yang menjadikan sesuatu. Nah, jadi fenomena yang terjadi peristiwa ini karena terjadinya peristiwa alam dengan alam, benturan alam dengan alam, gesekan alam dengan alam, terjadilah misalkan gunung berapi dan seterusnya seperti itu. Jadi manusia ini yang terjadi karena manusia yang lain gitu ya. Jadi karena alam itu sendiri. Jadi logika alam itu sendiri yang mengatur. Jadi ini juga masalah begitu. Banyak hal yang tidak seperti itu. Jadi mereka ingin meniadakan bahwa alam itu terjadi dengan alam itu sendiri gitu. Ini juga masalah. Nah, ini nggak benar begitu. Kok bisa dirinya menciptakan dirinya sendiri gitu? Kayak manusia ini kan, misalkan manusia ini alam. Bagaimana manusia ini terjadi ya? Karena dirinya menciptakan sendiri begitu loh. Kok bisa begitu? Nah, pusing saya ya. Jadi saya pusing sendiri. Misalkan saya ini alam, saya kan diri saya ini alam. Aku ciptakan diriku sendiri, bentuknya loh kok bisa begitu ya? Nah, ini unik. Atau teori yang lain mengatakan manusia atau makhluk yang lain ini bentuk evolusi dari makhluk lain. Nah, ini tiga teori yang intinya teori-teori pemahaman-pemahaman yang ingin meniadakan Allah. Nah, semuanya ini tidak masuk akal. Jadi tidak masuk akal. Jadi evolusi. Jadi manusia itu tercipta dari evolusi. Atau kemudian alam ini terjadi karena evolusi dari alam yang lain. Misalnya tidak benar. Nah, ini jawabannya sederhana. Jawabannya cuma satu di semua teori ini. Nah, dulu ada orang yang meniadakan Tuhan, dalam bahasanya namanya tahriyah itu. Nah, itu ditanya, Anda pernah lihat kapal gitu? Dia jawab, iya. Kapal itu melaju di samudra yang luas gitu ya, membelah air laut itu, jalan. Dia dari satu tempat ke satu tempat. Kira-kira kapal itu bisa berjalan sendiri atau tidak? Jawablah sama orang yang meniadakan Tuhan tadi gitu. Jawabannya adalah tidak bisa. Dia harus ada nahkoda.
dan dia melajukan itu kapal kemana begitu. Maka kemudian Imam Abu Hanifah yang dia ditanya tentang keberadaan Tuhan tadi, maka jawabannya sederhana. Dia jawab begini, kalau kapal saja itu untuk menuju dari satu tempat ke tempat yang lain itu membutuhkan nahkoda biar dia teratur dan biar dia sampai. Apalagi alam semesta yang demikian luar biasa, yang demikian teraturnya, yang tercipta dengan susunan yang demikian hebatnya, tentu ini juga butuh nahkoda. Nah, kira-kira begitu. Ini butuh nahkoda begitu. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, ini jawaban sederhana itu. Jadi alam semesta yang demikian teraturnya gitu ya, itu tentu butuh nahkoda. Nah, itulah Rabb. Nah, bagi muslim itulah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah menghasilkan keyakinan Allah adalah penentu makhluk. Jadi kita harus yakin Allah. Jadi keyakinan Allah itu penentu. Itu adalah makhluk. Nah, lawannya kalau kita nggak meyakini itu namanya kufur. Atau kita meyakini dua penentu makhluk itu juga tidak boleh, nanti namanya syirik. Nah, jadi kalau kita mengisahkan Allah itu tidak boleh mengkufuri Allah, nggak boleh mensyirikkan Allah gitu. Nah, itu lawannya. Jadi kalau kita sampai menolak bahwasanya penentu Allah dan seluruh aktivitas alam semesta ini adalah Allah, jadi ada nahkoda alam semesta ini Allah, yang ngatur urusan kita itu Allah, yang ngatur masalah kita itu Allah. Ingat, yang ngatur masalah kita itu Allah, artinya yang menciptakan masalah Allah, yang punya masalah Allah, yang menyelesaikan, mengatur itu juga Allah. Jadi jangan pernah ribet dengan urusan kita sendiri, jangan pernah ribet dengan masalah kita sendiri. Hadirkan Allah di situ, karena Allah yang menciptakan masalah. Nah, kalau kita nggak mau yakin begitu itu kita bisa kafir. Itu salah satu bentuk. Atau kita menyandingkan diri kita di samping Allah. Jadi yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah dan aku, misalkan begitu, dan diriku begitu. Itu juga sama aja. Itu namanya syirik. Udah, yang bikin masalah Allah, yang menyelesaikan Allah, nggak usah hadirkan diri kita. Diri kita ini hanya poin yang Allah gerakkan untuk menyelesaikan. Kalau nggak selesai, nggak usah susah. Yang menciptakan Allah, yang ngatur Allah. Tidak semua masalah harus diselesaikan, kira-kira begitu. Ya. Jadi keyakinan itu harus betul ada di diri kita. Dan keyakinan itu tidak boleh diduakan. Dalam bahasa Nabi nggak boleh. Saya bersumpah uqsimu billahi wa bika, itu nggak boleh. Tapi harusnya uqsimu billahi tsumma bik. Gitu ya. Harus ada tsumma. Jadi saya bisa menyelesaikan urusan ini karena Allah, kemudian karena saya. Sayanya belakangan. Kalau Allah mengizinkan, bukan karena Allah dan karena diriku. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.